kemampuan aplikasi. Penilaian dan evaluasi pemahaman dalam understanding by design, khususnya pada kemampuan aplikasi, itu merupakan suatu pendekatan untuk merancang kurikulum yang berfokus pada pembelajaran yang diinginkan. Terdapat 6 aspek dalam pemahaman understanding by design. Yang pertama yaitu menjelaskan, menafsirkan, menerapkan, melakukan perspektif, berempati, dan pengetahuan diri. Salah satu aspek pemahaman dalam UBD yang akan kita bahas lebih lanjut yakni aspek aplikasi, di mana aspek ini melibatkan penggunaan pengetahuan situasi yang beragam atau baru dalam konteks dunia nyata. Dalam aspek aplikasi, yang pertama yaitu efektif, di mana efektif ini merupakan kata yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan dengan baik. Menurut Peter dan Ernie, efektif adalah mengerjakan pekerjaan yang benar, sedangkan efisien merupakan proses penghematan dengan cara melakukan pekerjaan dengan benar. Selain itu juga efektif merupakan proses terjadinya suatu efek dalam suatu perbuatan sesuai dengan kehendak pembelajaran yang efektif. Biasanya ditandai dengan atau diukurnya oleh tingkat pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu efisien, di mana efisien ini bermakna sebagai usaha atau proses dalam menjelaskan suatu secara optimal. Menggunakan penilaian terhadap peserta didik berdasarkan penggunaan sumber daya seperti biaya, waktu, dan usaha atau tenaga untuk mencapai tujuan pembelajaran. Indikator dalam penilaian ini yaitu memainkan sumber daya baik tenaga, uang, dan waktu, namun mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasilnya. Hasil itu peserta didik mampu menjelaskan dengan mudah, cepat, dan ekspresif tanpa banyak usaha dan dengan sedikit kesulitan dalam memahami konsep. Kefasihan dalam membaca juga dapat diartikan sebagai kemampuan membaca teks dengan mudah, cepat, ekspresif, dan tanpa banyak usaha, serta sedikit kesulitan untuk memahami arti dari teks yang dibaca. Berikut contoh dari rubrik penilaian aspek pasif, di mana skor 0 itu ketika tidak mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan lancar, bersih, dan tidak dilafalkan depan dengan baik. Skor 1 itu sedikit atau mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan lancar, bersih, dan sedikit dilafalkan dengan baik. Terus skornya 2 itu kurang mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan lancar, bersih, dan kurang dilafalkan dengan baik. Dan skor 3 itu mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan lancar, bersih, dan dilafalkan dengan baik. Selanjutnya masuk ke adaptif, di mana adaptif itu memiliki arti yang mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Dapat diartikan juga sebagai kematangan diri dan sosial seorang dalam melakukan kegiatan umum sehari-hari sesuai dengan usia dan berkaitan dengan budaya kelompoknya. Nah, dalam penelitian ini peserta didik mampu memanfaatkan benda-benda di sekitar lingkungan dalam menguasai kemampuan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Berikut contoh rubrik dari penilaian aspek adaptif, di mana skor 0 itu ketika tidak mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan cara yang mudah. Lalu skor 1 itu sedikit mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan cara yang mudah menyesuaikan dengan keadaan. Skor 2 itu kurang mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan cara yang mudah. Lalu skor 3 itu ketika mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan cara yang mudah menyesuaikan dengan keadaan. Oke, selanjutnya itu anggun, di mana anggun itu artinya apik dan berwibawa atau tingkah laku, di mana perilaku pelajar itu adalah suatu sikap yang muncul dari diri peserta didik dalam menanggapi dan merespon setiap kegiatan pembelajaran, menunjukkan sikap antusias dan bertanggung jawab atas kesepakatan belajar yang diberikan kepada peserta didik.
Nah, berikut contoh dari rubrik penilaian aspek anggun, di mana skor itu 0 ketika tidak mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan cara yang apik dan berwibawa. Skornya 1 itu ketika sedikit mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan cara yang apik dan berwibawa. Dan skornya 2 itu ketika kurang mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan cara yang apik dan berwibawa. Dan skor 3 itu ketika mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan cara yang apik dan berwibawa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami jelaskan atau kami paparkan bermanfaat untuk semua. Terima kasih.